Jadi gimana akhirnya cara ngukur kebenaran, cara menjustifikasi kebenaran? Biasanya kita ngomong sesuatu, kita bikin teori, bikin konsep, itu berdasarkan apa yang disepakati oleh masyarakat. Ya masyarakat kalau di bahasanya Rorty, community of life. Ya ndak harus orang se-Indonesia. Di kampus UIN misalnya bikin paradigma integrasi interkoneksi, itu ya kelemahannya banyak, tapi disepakati itu yang benar. Indonesia menyepakati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Apa itu ya pas? Tidak tahu, tapi itulah yang disepakati dan orang Indonesia disuruh ikut itu. Apa tidak bisa ganti, Pak? Ya bisa, kalau sepakat. Jadi kuncinya kebenaran itu disepakati apa enggak. Benernya seperti apa kalau enggak disepakati? Tidak jalan. Itu yang disebut kebenaran itu pragmatis. Makanya saya sering baca leaflet-leaflet dari teman-teman HTI. Kadang-kadang argumen-argumennya beberapa rasional. Cuma kenapa kok nggak dipakai? Karena nggak kita sepakati, kan itu aja. Kita lebih sepakat dengan Pancasila. Meskipun saya yakin juga teman-teman nggak paham-paham amat tentang Pancasila itu apa. Kalau zaman saya masih mending ada penataran P4. Sekarang kan nggak ada. Generasimu nggak kenal lagi sudah. Padahal P4 itu kan ya luar biasa kan Pancasila itu. Saya paling suka sila keempat, karena di sana ada hikmah kebijaksanaan. Nah, itu kan sangat filosofis itu kan. Hikmah kebijaksanaan itu kan love of wisdom ada di sana. Cuma ya ternyata lanjutannya yang tidak enak. Harus diwakili dalam permusyawaratan perwakilan. Tidak enak, berarti hikmah kebijaksanaannya harus dimusyawarahkan dulu, diaklamasikan atau diwakilkan. Nah itu yang bikin tidak enak. Setiap orang harus nyari kebijaksanaan sendiri-sendiri harusnya. Oke. Jadi kebenaran sifatnya intersubjektif. Yang kita sebut korespondensi itu kesesuaian antara pernyataan dengan fakta. Itu sumbernya sebenarnya adalah kesepakatan. Ngaji filsafat ini benar apa salah? Kamu bingung kalau ditanya kayak gitu. Tapi disepakati benar di masjid ini. Kan itu aja. Nah, mungkin di masjid lain nggak setuju, ya nggak apa-apa. Berarti di sana kesepakatannya beda. Kan cuma itu aja produknya. Maka sejak awal kan tadi Rorty ngomong, nggak, problemnya bukan mana yang benar yang objektif, tapi mana yang disepakati. Dan tugas kita bukan nyari fondasi yang pasti, tapi kita nyari fondasi untuk bisa solider, untuk bisa saling toleran. Jadi ya ini kan pertarungan antar kesepakatan, bukan pertarungan antar mana yang paling benar. Termasuk semua pertarungan yang berseliweran di sekelilingmu hari ini. Apakah itu urusan agama, urusan politik, urusan apapun, itu sebenarnya mana yang disepakati dan mana yang tidak disepakati. Oke, karena itu menurut Rorty, epistemologi selesai tugasnya. Kita tidak butuh epistemologi. Epistemologi itu menyesatkan. Dia kaku, dogmatis, bahkan bisa jadi ideologis. Kan selama ini orang selalu teriak-teriak, penting loh epistemologi itu. At-thariqatu ahammu minal madah. Wah, kan selalu gitu kita. Tapi katanya tidak penting-penting amat. Apalagi epistemologi yang dibekukan. Jadi pengetahuan itu hanya justified true belief, keyakinan akan kebenaran yang terjustifikasi. Ya justifikasinya pakai kesepakatan masyarakat. Itu aja sebenarnya kuncinya. Jadi oleh karena itu
harus pakai cara berpikir yang menghargai macam-macam kebenaran tadi. Bukan epistemologi. Kalau bagi Rorty, yang bisa mengakomodasi macam-macam epistemologi, macam-macam cara bernalar, itu hermeneutik. Itulah yang bikin hari ini mungkin kamu merasa bahwa kok belajar filsafat baunya hermeneutik terus. Karena memang trennya hari ini posmo itu ke sana. Setiap kali kamu belajar mengarah ke era postmodern atau kontemporer, pasti akan diarahkan ke arah hermeneutik. Karena modusnya itu hari ini modusnya hermeneutik. Jadi jangan kaget, jangan komplain. Justru kalau ada dosen kok ngajar posmo dan kontemporer nggak suka hermeneutik, itu berarti nggak jadi belajar posmo dan kontemporer. Orang posmo pasti arahnya ke situ semua. Jadi dari epistemologi ke hermeneutika, dari holistika ke lingkaran hermeneutik. Ya, lingkaran hermeneutik itu ada teks, ada author, ada reader. Ada teks, ada konteks, ada kontekstualisasi. Itu triadik-triadiknya yang sifatnya melingkar. Jadi pemahaman itu sifatnya tidak linier tapi sirkuler, dialektis. Jadi ada dialektika. Pernyataan itu dia tidak berdiri objektif, tapi siapa yang ngomong, dalam konteks apa dia ngomong, untuk tujuan apa dia ngomong, itu ikut menentukan. Makanya nanti Rorty punya gagasan bahwa hermeneutika kalau dibandingkan dengan epistemologi itu mirip wacana normal dan wacana abnormal. Epistemologi itu sifatnya objektif, kalau hermeneutik sifatnya dialektis. Kenapa disebut wacana normal? Orang yang menggunakan epistemologi berarti dia terlibat di sana, paham isu-isunya, paham nalarnya, paham. Karena apa? Dialektis, dia terlibat. Kan tadi ada teks, author, reader, dia masuk ke wacana itu. Sementara kalau epistemologis berjarak dia, ada subjek, ada objek. Ada filosof yang belajar, ada objek yang dipelajari. Ketika ada jarak, sering-sering karena dia tidak terlibat langsung, ya wacananya jadi wacana abnormal. Orang gak paham kesepakatan-kesepakatannya. Hari ini kita belajar filsafat. Karena kita belajar filsafat, maka wacana filsafat itu kan wacana normal bagi kita. Kita ngerti asumsi-asumsinya, kita ngerti modusnya, kita ngerti polanya, wong kita terlibat. Tapi orang yang tidak tahu menau tentang filsafat terus belajar filsafat dari luar, nah itu wacananya wacana abnormal. Dia tidak ngerti dialektika yang ada di dalamnya. Misalnya apa wis ya, kan kita sering kayak gitu mengamati yang kita tidak terlibat. Misalnya kamu yang tidak aktivis ngomentari yang aktivis. Nah, komentarmu tentang aktivis dari kamu yang tidak aktivis ini wacananya tergolong wacana abnormal. Kamu nggak ngerti loh dahsyatnya jadi aktivis itu. Gimana nikmatnya dipentungi polisi, gimana nikmatnya loh. Ya kan, kamu bisanya cuma komentar. Enak itu, coba rasakan. Agak empuk-empuk gimana gitu. Nah, sama juga mahasiswa aktivis yang ngeritik mahasiswa kutu buku. Karena buku bukan wilayahnya, terus dia ngeritik, ya tidak nyambung. Gak ngerti dia dahsyatnya, enaknya baca buku. Gimana kalau baca buku gak paham, terus liar-liar ngantuk dan tidur. Itu nikmat. Gak sembarangan orang alami gitu loh. Nah, maka bagi mereka wacana kutu buku itu wacana abnormal. Tapi kalau aktivis ngomong tentang aktivisme, itu wacana normal. Dia ngerti isinya, ngerti dialektikanya. Makanya jangan percaya sama komentator sepak bola. Dia nggak pernah sih terlibat, nontonnya cuma dari luar. Wah, salah umpan, dia sendiri main bal-balan mesti ra iso ngumpan.
Tapi tiap hari ngritiki pemain sepak bola, wah kerjasamanya kurang baik pemain kita. Ya ngomong dok, dianggap gampang apa? Itu kan ada pemain saya ceritanya siapa? Pelatih dulu Rahmat Darmawan itu. Jadi ada pemain itu dari Madura. Jadi diteriaki kalau sudah babak kedua, dia semua petunjuknya pelatih dicuekin dia. Pokoknya lari sendiri, gerak sendiri, sampai dimarahi sama Rahmat Darmawan. Kamu itu gimana? Saya teriak-teriak sampai serak. Tiap babak kedua kok kamu mesti cuek. Ini katanya pemain yang orang Madura. Saya kalau capek itu budek, Pak. Jadi sampean teriak kayak apa juga nggak denger saya, Pak. Jadi kalau lagi capek dia nggak denger apa-apa sudah. Pelatihnya sampai stres ya, dia nggak denger. Jadi tiap babak kedua sudah kecapean, nggak bisa dikasih petunjuk sudah. Oh itu kan dialektis, dia terlibat di dalam, ngerti wacananya. Nggak cuma komentator yang di luar. Ternyata problem kita masih belum berubah, yaitu stamina. Iya, dia duduk sambil ngopi ngomentari stamina. Yang lari-lari di lapangan ya mesti baik staminanya habis. Nah itu komentator, itu wacana abnormal, dia nggak terlibat. Oke, itu dari epistemologi ke hermeneutik. Ada pergeseran cara berpikir di era posmo. Nah, dengan gayanya tadi, terus ada yang ngeritik, wah kalau gitu Rorty itu relativis ya. Katanya Rorty, ya ndak apa-apa kamu nuduh aku relativis. Tapi relativis itu ada dua jenis. Ada relativisme yang merusak, ada yang tidak. Nah kan gitu. Ada pernicious dan innocuous. Jadi selalu nanti dia jawab, oh enggak, relativis itu ada dua. Nanti dia juga dikritik, wah kamu etnosentris ya. Oh enggak, etnosentris itu ada dua. Ada etnosentris yang baik dan etnosentris yang enggak baik, yang merusak dan tidak merusak. Nah itu bisa kamu jadikan trik. Kalau dikritik orang apa aja jawaban dua. Kamu pemarah ya. Ya, tapi pemarah itu ada dua. Ada pemarah yang baik, ada pemarah yang enggak baik. Nah, no yo argumennya digolek ke belakangan gitu. Kamu kok mahasiswa males sekali gitu. Enggak apa-apa. Males itu ada dua, Pak. Ada males yang konstruktif, ada males yang Oke. Itu triknya Rorty. Katanya Rorty, relativisme yang merusak itu orang yang ya kayak tadi, percaya pada banyak kebenaran tapi terus jatuh pada nihilis. Oh berarti terus nggak ada yang benar. Semuanya serba relatif, semuanya tergantung. Kalau kayak gini itu merusak relativismenya. Kenapa? Secara logis ada kontradiksi internal. Dan yang kedua, tidak mungkin orang nihilis itu, tidak mungkin bisa. Orang selalu ada menyudut tertentu, dia pasti punya persepsi tertentu. Dia tidak ngaku aja. Tanya dirimu sendirilah. Orang yang bilang misalnya ini, saya ndak NU, ndak Muhammadiyah Pak, saya pinginnya netral. Yo bisa sih, cuma kalau mau jujur sebenarnya dia sudah memihak kok satu di antara dua. Ya entah pihak yang mana, tapi pasti sudah ada yang dia pihaki. Saya ndak KIH, ndak KMP Pak, ndak percaya. Coba bongkar isi pikiranmu, mesti ya kayak gitu ya mesti pro Jokowi itu namanya. Oh kalau kayak gitu ya pro, pasti ada. Ndak bisa orang nihilis. Orang pasti punya posisi. Bahkan tidak punya posisi itu namanya posisi juga. Ya kan? Non-blok itu kan blok baru. Saya ndak NU, ndak Muhammadiyah, saya bikin organisasi baru, sama, bikin kubu baru namanya. Jadi ndak ada nihilisme. Kalau orang benar-benar nihilis itu merusak dirinya sendiri. Karena secara logis nggak mungkin, secara praksis juga nggak mungkin. Teh ini manis atau ndak manis kan gitu. Kalau saya abstain Pak, ndak bisa. Pasti ya absen mulutmu, tapi kan kamu sendiri sudah ngerasa dia manis apa enggak itu.
kamu yang nyerap. Jadi itu relativisme yang merusak. Kalau di Rorty, enggak, saya enggak kayak gini. Relativisme itu adalah relativisme yang enggak merusak. Relativisme yang enggak merusak itu, aku yakin yang tak anggap benar hari ini itu benar. Tapi kebenaran yang tak yakini benar ini, kalau besok ada fakta baru, ada data baru, ada kebenaran baru yang lebih benar, aku tidak akan ragu-ragu ngambil yang baru. Jadi kebenarannya selalu digantung. Digantung dalam arti, menurutku ini benar sekarang, saat ini, sejauh yang aku tahu. Nah, selama ini kan sebenarnya ini sering kamu pakai gaya kayak gini nih. Sejauh yang saya tahu kan gitu. Itu sebenarnya relatif kan, sejauh yang saya tahu itu, tapi konstruktif. Karena berarti kamu masih ingin tahu lebih jauh lagi. Kamu masih ngasih tanda kutip terhadap kebenaran yang kamu yakini benar sekarang. Bukan nihilis. Kalau nihilis, wis kabeh benar, setiap kebenaran tergantung, selesai. Ndak bisa orang nihilis. Ndak bisa selalu tergantung. Pasti orang memihak secara pragmatis, secara praksis. Selalu ambil kubu, selalu ambil posisi. Oke. Etnosentris juga begitu. Jadi Rorty relativis itu kan pendirian pribadi. Kalau etnosentris secara budaya, berarti orang kan boleh merasa benar masing-masing. Jawa bagus, ya menurut orang Jawa. Padang bagus, ya menurut orang Padang. Irian Jaya bagus, ya menurut orang Irian. Itu kan etnosentris. Kalau gitu etnosentris dong. Tapi katanya Rorty, ya enggak. Etnosentris itu ada dua. Ada etnosentris yang merusak, ada etnosentris yang tidak merusak. Apa sih etnosentris yang merusak itu? Etnosentris yang merusak itu tadi arogansi, keangkuhan budaya, merasa diri unggul, merasa diri tinggi. Ini etnosentris. Orang Jawa itu memang top. Etnosentris itu. Jadi tidak ada yang bisa ngalahin Jawa. Tidak ada yang bisa ngalahin Aceh. Tidak ada yang bisa ngalahin Padang. Indonesia itu pusatnya dunia. Negara lain tidak ada apa-apanya. Itu etnosentris. Ini merusak. Ya sama, di mana merusaknya? Ya karena kamu merasa final. Selesai. Kamu menyempitkan wawasanmu hanya sebatas Jawa. Yang Persia merasa, wah Persia itu budaya unggulan. Yang Amerika merasa, enggak, pusatnya peradaban Amerika, enggak ada yang lebih berbudaya dibanding Amerika. Yang Eropa juga begitu, yang India juga begitu. Ini etnosentris. Kalau katanya Rorty, enggak, etnosentris itu wajar, cuma jangan yang merusak. Yang enggak merusak gimana? Aku yakin budayaku, peradabanku itu baik, bagus. Tapi aku juga terbuka kalau ada budaya lain yang lebih bagus. Ya enggak apa-apa, tak ambil aja. Kita bukan orang yang tertutup. Nah itu etnosentris yang bagus. Jadi ya Islam dulu itu kalau sholat di Arab itu ya pakai jubah. Kalau di Indonesia terus pakai sarung. Tapi ada budaya baru dari Barat, pakai celana, boleh nggak? Nah, kalau enggak etnosentris yang konstruktif, ya enggak apa-apa pakai celana. Yang penting visinya kena, nutup aurat. Nah itu budaya yang terbuka. Tapi kalau yang tertutup enggak bisa, jubahan ya enggak jubahan. Atau enggak jubahan. Kalau enggak sarungan ya enggak boleh. Dulu di Langgar saya ada itu kiai yang sholat pakai celana, kamu langsung diseret keluar. Harus pakai sarung. Wah, itu sejenis etnosentris. Meskipun mungkin tujuannya baik. Celana itu kan kamu pakai macam-macam, pakai nongkrong, pakai ngerokok, pakai jungkir balik di luar, tiba-tiba masuk masjid bikin sholat, jangan-jangan kena kotoran apaan. Mungkin karpe gitu. Kalau kayak gini nggak apa-apa. Tapi kalau ideologinya harus sarung, nggak bisa nego sama sekali, nah itu etnosentris. Harus jubah.
atau yang pakai jubah derajatnya lebih tinggi daripada yang cuma pakai sarung. Karena jubah berarti ikut sunnahnya Nabi, luar dan dalam. Oh, itu etnosentris. Ya nanti mungkin sekali-sekali ngaji-ngaji yang kayak gitulah, logika imitasi. Itu kan logika imitatif namanya. Ada kelemahan kelebihannya. Oke, itu kritik terhadap Rorty, para pengkritiknya. Nah, kita masuk ke teori besarnya Rorty. Yang pertama, ironi. Epistemologinya tadi sudah, sekarang kita ke ontologi. Teorinya Rorty tentang ironi. Ironi kalau dalam cermatannya Rorty adalah media yang banyak digunakan oleh para filosof, para penyebar kebenaran, termasuk para nabi. Jadi ironi itu biasanya dipakai untuk menunjukkan kebenaran. Ironi dampaknya secara psikologis lebih dalam. Ya contohnya ironi itu misalnya melebih-lebihkan atau mengecil-ngecilkan. Kayak kamu ke orang lain biasanya melebih-lebihkan, kalau ke dirinya sendiri mengecil-ngecilkan. Itu sejenis ironi. Ah, saya ini apa sih Pak? Orang kecil, tinggalnya juga di daerah terpencil. Saya nggak punya rumah, punyanya cuma gubuk kayak gini Pak, cuma 3 lantai. Terus ngono. Nah, itu kan understatement, tapi itu seolah-olah merendah, tapi sebenarnya pengen menunjukkan bahwa aku itu besar loh Pak, punya rumah aja tingkat 3. Atau melebih-lebihkan, wah kalau bapak sih enak, sudah mapan, sudah anak istri sudah tercukupi semua, sudah adalah. Ah kalau kamu enak, masih muda, masih gairah, masih semangat, masih itu. Ini exaggeration, melebih-lebihkan. Dengan kayak gini kan kamu lebih masuk daripada kamu tak ceramai, kamu yang muda mbok yang semangat, kamu yang muda. Nah, itu kan kurang anu. Tapi kalau tak lebih-lebihkan, wah aku iri sama kamu, masih muda, energinya masih semangat, jam segini masih bisa melek, wong aku sudah ngantuk kayak gini. Itu sebenarnya kan ironi namanya. Atau diulang-ulang. Yo kiai lah biasa ngomong diulang-ulang terus. Bener kan? Betul apa kayak gitu kan, itu repetisi namanya. Atau sebaliknya. Orang jelek kayak saya itu kadang-kadang pengen ngomong aku itu cakep loh. Atau saya itu ngerti apa sih Pak wong anu. Itu sebenarnya kadang-kadang dia pingin efek yang sebaliknya. Pingin orang terus balesnya sebaliknya. Enggak, kamu itu sudah bagus kok, kadang-kadang gitu. Nah, itu ironi. Hati-hati dengan gaya bahasa ironi, kamu harus cepat tanggap, jangan kebalik. Kalau ada orang ngomong, wah saya itu apa sih Pak? Iya, kamu itu apa sih? Lunda, kualik itu. Ya menanggapinya ya jangan gitu ya. Dia maunya kebalikannya. Kamu harus, enggak, kamu kok nada dasarnya gitu, kok ndelucur ngono ya dhek nesu mesti. Ini loh Pak, gubuk saya. Iya ya, jelek sekali kayak gubuk rumahmu itu. Itu ya tawuran akhirnya. Oke. Ini namanya gaya ironi. Nah, bagi Rorty ironi itu bagus loh. Cuma nggak kayak Sokrates. Kalau Sokrates kan untuk menunjukkan kebenaran, tapi kalau Rorty justru enggak itu. Ironi itu manfaat paling besar adalah untuk mempertanyakan kebenaran. Begitu orang ngomong, gubuk saya ini loh Pak, masa jelek gitu loh Pak. Itu kan, kamu kan otomatis mikir, apa itu gubuk beneran sih, wong bagus kayak gitu loh. Itu mempertanyakan kebenaran. Ngaji filsafat ini tidak penting kok, kamu nggak perlu terlalu serius lah. Kan terus bikin kamu mikir, apa iya ya ngaji ini tidak penting ya. Nah itu kan terus kamu mikir. Jadi ironi bukan untuk menemukan kebenaran, tapi untuk mempertanyakan yang sudah benar. Nah, cuma nanti di Rorty, karena definisi ironi ini mempertanyakan. Kenapa dipertanyakan? Ya karena kebenaran itu selalu berubah dan dinamis. Maka Rorty punya istilah manusia ironis.
Manusia ironis adalah manusia yang mengironi dirinya sendiri. Kalau tadi kan basa-basi ke orang lain, manusia ironi itu manusia yang selalu tanya terhadap dirinya. Manusia yang sadar bahwa hidupku ini kontingen, maka aku melakukan ironi ke diriku sendiri. Apa kayak gini ini sudah bagus sih? Apa yang kayak gitu itu sudah bagus sih? Apa sudah pas aku gini ini? Itu manusia ironi. Oke, jadi dasarnya ironi kontingensi. Nanti ironi dibahas lagi. Apa sih kontingensi itu? Sejak tadi ngomong kontingensi. Kontingensi itu kesementaraan. Makanya kalau ada porseni apa olimpiade kan selalu kontingen dari Indonesia, kontingen dari Jawa Barat. Kenapa disebut kontingen? Karena sementara ngumpulnya. Kalau acaranya selesai ya bubar. Kamu boleh ini kontingen ngaji filsafat, ya enggak apa-apa. Wong ya sementara, habis ngaji ya bubar. Itu kontingensi. Hidup juga kayak gini. Kenapa hidup itu kontingensi? Karena hidup kita juga sementara. Bahkan di segala aspeknya, baik khusus maupun umum. Yang umum ya hidup kita secara keseluruhan kan juga sementara. Yang khusus, yang kecil-kecil kan juga sementara. Dulu gak punya rambut, terus rambutnya tumbuh. Rambutmu tumbuh umur berapa? Kira-kira balik itu umur berapa sekarang? Itu kan kontingen. Dulu gak punya kumis, sekarang punya kumis. Terus dicukur lagi, terus tumbuh lagi, dicukur lagi. Itu namanya kumis kontingen. Jenggot juga gitu, jenggot tumbuh, itu jenggot kontingen. Itu tadi sementara, jenggot sementara. Nah, kontingensi ini yang gak pernah dipikir oleh epistemologi. Epistemologi selalu mikirnya eksak, 1 tambah 1 2. Dianggapnya hidup ini gak berubah-ubah, selalu begini, selalu begitu. Nah itu katanya Rorty, titik lemahnya epistemologi adalah tidak membahas kontingensi. Beda sama hermeneutik. Nah nanti menurut Rorty yang jelas kontingen ada 3. Yang pertama bahasa, yang kedua diri manusia sendiri, dan yang ketiga masyarakat. Khususnya masyarakat yang terbuka, masyarakat yang liberal. Itu pasti kontingen. Pasti tidak berubah-ubah. Pasti berubah-ubah terus. Bahasa itu kontingennya di mana sih? Bahasa adalah permainan, language game. Bahasa itu bukan gajah adalah binatang berkaki 4 yang punya belalai yang enggak. Gajah itu bisa macam-macam definisinya sesuai penggunaannya. Ya kan? Gajah oling. Mesti bayanganmu ya truk kan. Kalau saya ngomong, kalau di Jawa Timur itu kalau ada orang gemuknya luar biasa, terus disebut gajah abuh. Jadi kalau temennya gemuk, wah kamu sekarang gemuk sekali kayak gajah abuh. Nah itu gajah itu kan. Jadi meskipun gak ada belalainya disebut gajah. Oh itu kan language game. Kuliah kalau di kampus kan ya masuk kelas, tapi kalau di masjid kan enggak. Kuliah subuh, nah itu kan enggak pakai dosen juga enggak apa-apa. Adanya kiai sama jamaah subuh. Kalau di masjid ngantuk enggak apa-apa, kalau di kampus ngantuk, wah enggak apa-apa dosen tertentu. Saya dulu zaman S1 kalau ngantuk ada dosen yang ngantuk, keluar, wudu dulu. Wah, disuruh wudu. Begitu masuk lagi habis wudu, berdoa dulu. Waduh, sebelum belajar. Tapi unik dosen-dosen dulu itu kan khas. Ada yang masuk kelas bawa buku catatan terus dikte. Cek dikte terus. Oh, itu padahal dan nggak lihat ke sana sama sekali. Jadi teman-teman pada giliran ada yang masuk, ada yang keluar, cuek aja pokoknya dikte terus. Itu dahsyatnya kuliah zaman dulu. Nggak kayak sekarang. Oke. Dan kenapa sih dia game?
Ya karena lahirnya di tengah masyarakat, penggunaannya macam-macam. Kadang-kadang kata-katanya sama, konotasinya beragam. Di Jawa Timur itu mesuh itu menjadi modus keakraban. Tidak cuma modus kebencian, nggak cuma modus kekesalan. Kemarin saya ketemu teman dari Surabaya itu baru nyampe sini. Isi urip ae cuk, mesti ngono. Yang nggak mesti kaget. Mesuh. Tidak apa-apa. Ternyata bisuan itu simbol keakraban, bukan simbol kemarahan, bukan simbol kekesalan. Nah, itu language game. Maka bahasa kontingen, dia dibentuk oleh masyarakat, ditanamkan di kepala kita, dan dunia ini kita pahami sesuai dengan bahasa yang ditanamkan di kepala kita itu. Jadi caramu melihat realitas itu berdasarkan kategori-kategori bahasa dan konotasinya yang ditanamkan oleh masyarakat sekelilingmu. Misalnya kiai, misalnya. Kalau di Jawa Timur kiai tidak boleh kayak gini ngaji, tidak pakai kopiah, tidak pakai serban, wah kurang afdol. Afdolnya kiai ngaji ya pakai kopiah, pakai serban, pakai itu. Kenapa kok saya nggak pakai? Ya karena saya ngerti lah, audiennya cuma kamu aja kok. Nanti kamu kalau aku pakai serban kesini malah sungkan ngaji. Ben ngene wae kaya ngobrol. Nanti tiba-tiba aku masuk ke sini minggu depan pakai serban, pakai jubah. Assalamualaikum. Wah, kamu mengkeret mesti ora sido ngaji kamu. Langsung keluar dalil yang pertama. Oke. Dan ini tidak statis, berubah-ubah terus. Dulu language gamemu dari pesantren masih cupu, masih wawasannya sempit, masih sok kaget-kaget lihat kota. Lalu sekarang sudah ngalah-ngalah itu. Kagetnya kalau kamu pulang kampung malahan kan, wah ternyata kampungku masih desa. Kenapa? Ada modus bahasa yang berubah dengan segala konotasinya. Dulu bagi kamu anak soleh itu ya anak yang rajin ke masjid, nggak pernah keluyuran, nggak pernah itu. Sekarang sudah beda lagi kan. Soleh itu ya ke masjid sih, tapi juga jalan-jalan, tapi juga ngerti mall, tapi juga itu wawasannya luas, itu soleh. Itu kan ada beda modus bahasa, ada beda konotasi. Yang menanamkan siapa? Masyarakat sekelilingmu. Dulu lihat perempuan pakai rok mini, kamu astagfirullah, astagfirullah kan gitu. Ya kan? Sekarang iya, subhanallah, alhamdulillah. Kalau lebih terbuka lagi, Allahu Akbar. Ya. Lah kok Allahu Akbar, Pak? Karena biasanya kalau habis Allahu Akbar itu kan langsung serbu gitu. Oke. Ya, biasanya kan ngono sekarang habis Allahu Akbar itu serbu. Jadi ekspresi paling dahsyat hari ini setelah subhanallah, Allahu Akbar, serbu.